Kita lanjutkan untuk pembahasan mengenai integrasi numerik menggunakan metode Simpson 1/3 ini. Kan tadi hasilnya udah didapetin ya. Untuk menggunakan metode Simpson itu sebesar 10,6667 itu mendekati dengan hasil yang didapatkan menggunakan metode eksak, yaitu 10,667. Ini persis sekali, berarti dapat disimpulkan bahwasannya penggunaan metode Simpson 1/3 ini dapat digunakan untuk pendekatan agar menghasilkan nilai suatu fungsi yang sama atau persis dan mendekati ya metode eksaknya. Kita langsung pengimplementasian metode Simpson ke dalam bahasa pemrograman Python. Seperti biasa, kita harus menuliskan terlebih dahulu skrip persamaan dari metode Simpson itu sendiri. Nah, ini merupakan kita kan mau menuliskan persamaan dari Simpson ya. Berarti fungsi yang dipanggil itu fungsi f-nya, kemudian a-nya itu batas awal, b-nya batas akhir, kemudian n itu jumlah data atau jumlah bidang yang kita akan inginkan. Nah, h-nya itu kemudian selanjutnya kita juga menuliskan data yang bakal kita panggil, yaitu h atau jarak antar bidang dari grafik itu ya. Berarti si h-nya itu b dikurangi a dibagi dengan n-nya. Sum 1 itu berarti fungsi ganjil yang tadi itu. Kemudian sum 2 penjumlahan dari fungsi genapnya yang 2, 3, 8 dan seterusnya. Kemudian dimulai dari i-nya itu 1, n, 2. Nah, ini tuh buat yang sum yang pertama ini karena dia merupakan fungsi ganjil. Nah, kita masukin buat x-nya. Persamaannya kan tadi udah diketahui juga, a ditambah 1 dikalikan h-nya. Untuk penjumlahan pertama ini si sum berarti dari si jumlahan yang ini ditambahkan dengan fx yang tadinya udah dihasilkan. Kemudian yang kedua itu untuk sum yang kedua atau fungsi genapnya dimulai dari 2 sampai ke n-2, 2 dan seterusnya, sama penjumlahan juga nantinya. Kemudian nanti kita tuliskan juga fungsi yang bakal dipanggil, yaitu integral multigroup atau banyak bidang. Tadi kan persamaannya juga udah diketahui yang ini. Nah, yang ini h/3 sigma dari fi. Nah, berarti sini. Nah, yang ini. Yang akhirnya ya. Oke, yang ini. Nah, udah, berarti nanti di return berarti pemrogramnya udah selesai dan nanti outputnya akan berupa sebuah integral. Nah, ini merupakan skrip untuk pemanggilan nanti metode Simpson pada penyelesaian soal. Nah, ini kita masuk ke skrip soalnya. Fungsinya masih sama dengan soal yang kemarin yang menggunakan trapezoid, yaitu x kuadrat ditambah 4. Untuk a-nya itu batas awalnya bisa berupa bilangan desimal ya, karena ini kita memanggil fungsi float. Kemudian yang b juga untuk batas akhirnya kita masih menggunakan fungsi float, jadi kita masih bisa menggunakan bilangan desimal pada batas atas atau batas bawahnya. N jumlah bidang yang kita inginkan sesuai dengan iterasi itu bilangan bulat karena di sini kita memanggil fungsi integer. Jadi untuk jumlah gridnya itu merupakan kelipatan 2, misalnya 2, 4, 8, 6, 10 dan seterusnya. Nah, maksimalnya itu sebesar 2. Untuk selanjutnya ini pemanggilan integral untuk Simpsonnya. Nah, yang ini karena datanya udah di import juga di sini from Simpson import. Kemudian nanti printnya itu atau keluarannya outputnya berupa integral
Kita coba running. Untuk batas awalnya tadi 0, batas akhirnya itu 2, jumlah gridnya kan maksimalnya 2, kita coba yang 2 karena tadi di perhitungan eksak maupun metode Simpson yang dihitung manual juga kita menggunakan jumlah gridnya sebanyak 2. Dan ini hasil integralnya 10,666 sekian. Kalau kita ambil di belakang komanya 4 angka, maka jadi 10,6667. Dan ini hasilnya sama persis dengan yang didapatkan pada metode eksak maupun metode Simpson yang udah dihitung secara manual. Nah, sama kan hasilnya 10,6667. Berarti betul dapat disimpulkan bahwasanya metode Simpson ini dapat digunakan untuk menghasilkan hasil sebuah fungsi yang akurat atau tingkat akurasinya itu mendekati metode eksak atau perhitungan secara manual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.